Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Lah ya mulane dalam tradisi Kanjeng Nabi, ojo geman gawe syariat anyar sing Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ya ini memang ayatnya ini jelas. Tahu bahwa tuduhan ini kan cukup serius. Kitab Kuning dianggap memprovokasi mengarahkan orang kepada radikalisme. Bukannya pada nyadar, malah melaporkan. Diajarkan kitab kuning yang ditunjukkan tadi oleh MKC. Maka itu jin-jin kepanasan. Yang semacam ini tidak membuat santri-santri NU kemudian radikal. Tidak ada dari NU itu yang radikal. Sedang viral sosok Muhammad KC yang ramai dibicarakan karena menghina Nabi Muhammad SAW. Dirinya dianggap melakukan penistaan agama. Yang dilakukan Muhammad KC sudah keterlaluan, sangat-sangat di luar batas akal sehat. Pria yang dikenal sebagai YouTuber itu ternyata seorang murtad atau keluar dari agama Islam. Bulan April 2021, Muhammad KC pernah dilaporkan sejumlah aliansi ulama di Jatim. Banyak jejak digital internet yang membuktikan laporan ini. Laporan itu merupakan buntut konten YouTuber bernama Murtadin tersebut dengan menjelek-jelekan Islam, kitab kuning, ulama, serta pondok pesantren. Maka atas dasar pelecehan, penistaan kepada Islam, kitab kuning, ulama, dan pesantren, kami meminta kepada semua jajaran kepolisian agar supaya sesegera mungkin menangkap dan menindak orang yang bernama Muhammad KC ini. Baru-baru ini Muhammad KC kembali dikecam. Kali ini Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersuara karena ia diduga menistakan agama Islam dengan menyebut Rasulullah dekat dengan jin. Yang paling menyakitkan hati ya, diantaranya adalah ya, dia merubah-rubah ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia rubah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dia ganti dengan Bismi Yesus Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berganti menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Karena dia mengobrak-abrik ya sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam. Yang kedua, dia menganggap Muhammad ini adalah sombong dan menolak kebenaran karena mengikuti iblis. Dan dia juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin. Jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya? Ini sudah hate speech. Sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian ya. Jadi undang-undang yang ada di negeri ini sudah dilanggar. Oleh karena itu sekarang terserah kepada para penegak hukum akan menegakkan hukum apa tidak. Saya menunggu saja, saya tunggu. Muhammad KC diketahui berasal dari Jawa Barat, namun tak ada informasi tepatnya dari mana. Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini selalu dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah, kata Muhammad KC. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Di Quran ini banyak perintah membunuh. Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka semuanya. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Ternyata tak hanya itu saja, sebelumnya KC juga pernah menolak sholat sebagaimana kewajiban umat Islam. Hal itu diungkapkannya di akun YouTube Murtadin Indonesia. Kenapa saya menolak sholat? Kata KC sambil menjelaskan beberapa ayat Al-Quran di akun YouTube Murtadin Indonesia. Tentu saja, ayat-ayat yang ia bacakan ditafsirkan seenak udalnya sendiri.
Menurut kami, perbuatan MKC ini bukanlah sebuah kebodohan atau ketidakpahaman tentang Islam saja, melainkan memang sebuah kegiatan yang terencana dan terstruktur guna memecah belah rakyat Indonesia. Tetapi jika sudah menyangkut akidah, tentu lebih dari kecintaan terhadap negeri, setiap orang akan terpancing amarahnya sehingga menjadi gaduh. Inilah yang diinginkan mereka, mengadu domba bangsa yang sudah rukun dengan segala kebinekaannya. Gara-gara videonya yang viral, nama Muhammad KC ini dicari-cari oleh banyak orang. Siapa sebenarnya KC yang menjadi terkenal setelah menista agama Islam? Konon, baca Al-Quran dan menafsirkan masih banyak salah. Di berbagai media sudah beredar profil dan biodata KC yang sebenarnya bukan beragama Islam. KC juga pernah dibaptis beberapa tahun lalu, dan ia juga mengisi konten di berbagai akun YouTube. Salah satunya, KC mengisi konten di akun Murtadin Indonesia yang tentu saja bukan channel agama Islam, tetapi kumpulan orang-orang murtad atau orang-orang yang meninggalkan Islam. Merespon hal ini, PBNU menilai perbuatan KC ini membahayakan bagi kerukunan antar umat beragama. Sehubungan dengan beredarnya pernyataan dari seorang yang bernama Muhammad KC yang dalam pandangan kami pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap satu agama, maka dalam hal ini kami menyampaikan pertama, kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad KC karena ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini dengan luar biasa indahnya. Maka dari itu, PBNU menghimbau kepada Polri untuk segera menindaklanjuti penista agama ini. Maka dalam konteks ini kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera memeriksa yang bersangkutan, bahkan lebih jauh harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya, apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau dalam gangguan. Menyikapi permintaan dari PBNU, Mabes Polri segera menyelidiki dugaan penistaan agama dan menghina Nabi Muhammad yang dilakukan YouTuber Muhammad KC atau KC. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono, penyidik Barreskrim Polri menyelidiki tindakan Muhammad KC setelah menerima laporan dari masyarakat. Anggota sedang bekerja melaksanakan penyelidikan, kata Irjen Argo Yuwono dikonfirmasi Jakarta Senin 23 Agustus. Pernyataan Muhammad KC juga direspon oleh Kementerian Agama yang menilai apa yang disampaikan oleh penistaan agama dan dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Sementara itu, ulama karismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mendesak polisi untuk menangkap YouTuber Muhammad KC yang diduga menistakan agama Islam dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. MUI lewat Anwar Abbas juga turut memberikan himbauan atau lebih tepatnya mendesak kepada Polri untuk segera menangkap si KC ini. Namun di lain sisi, permintaan MUI itu dikomentari oleh salah satu pembela MKC, yaitu Yusuf Manubulu. Yusuf menilai MUI ini, apalagi si Anwar Abbas, selalu saja menyalahkan orang lain, tetapi mereka sendiri tak pernah merasa bersalah. Pembelaan itu disampaikan Yusuf Manubulu menanggapi keputusan MUI yang mendesak kepolisian untuk menangkap Muhammad KC. Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang dan tidak seimbang. Sikap MUI sangat disayangkan, kata Yusuf Manubulu di akun YouTube-nya Sabtu 21 Agustus 2021 bertema Muhammad KC dilaporkan lagi. Yusuf Manubulu mengatakan sebelum melaporkan Muhammad KC, MUI sebaiknya terlebih dahulu introspeksi diri. Sebab, menurut Yusuf Manubulu, hingga saat ini dirinya tidak pernah mendengar MUI mengingatkan para tokoh Islam untuk menghargai agama lain. Sementara di sisi lain, ketika agama lain mengeluarkan pendapat mengenai agama Islam, MUI langsung menyebutnya penistaan. Yusuf Manubulu pun memberikan dua contoh penceramah Muslim yang menurutnya sering menghina agama Kristen saat berceramah. Dua penceramah yang dimaksud Yusuf Manubulu tersebut adalah Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Seharusnya MUI juga harus proses. Ustadz Abdul Somad dan Yahya Waloni yang mulutnya kotor, MUI sebaiknya tidak menutup mata dan telinga terhadap penistaan yang dilakukan orang-orang seperti Yahya Waloni dan UAS terhadap kekristenan di Indonesia, kata Yusuf Manubulu. Apapun alasannya, menista agama yang diakui Indonesia adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Para pelanggar itu haruslah diproses secara hukum, tidak cukup hanya dengan meminta maaf dan materai Rp6.000 saja. Sebaiknya Muhammad KC dan Yahya Waloni itu memang harus dibuai. Bila perlu dihukum mati saja. Jadikan mereka makanan buat buaya di penangkaran. Itu pun jika buayanya doyan daging busuk mereka. Orang-orang seperti mereka lah yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semoga saja dengan viralnya kasus ini, pihak kepolisian dapat segera menangkap mereka semua, para penista agama tanpa pandang bulu. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di bawah.
Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.